Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta secara resmi mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, Belanda tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan meminta bantuan sekutu untuk melakukan agresi militer. Di kota Surabaya, jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan rakyat Surabaya yang tidak menerima kedatangan sekutu. Perlawanan yang terjadi selama 3 minggu tersebut mengorbankan 20.000 rakyat Surabaya. Dengan mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta. Walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka, rakyat Indonesia mampu mengusir penjajah dari tanah Surabaya. Pada suatu hari di sebuah pasar yang damai dan tenang, Jamu ne mbak, jamu ne mas. Jamu mbak. Enggak mbak. Inggris datang. Cak, eneng apa sih cak? Kok melayu-melayu koyok di Uber setan wae? Inggris sudah mendarat di Batavia dan mereka akan menuju ke Surabaya. Inggris datang hanya menjadi awal dari penjajahan yang akan dilakukan oleh Nika. Tidak mungkin mereka hanya datang untuk melucuti tentara Jepang. Semua negara yang datang hanya memberi janji saja. Mereka hanya ingin memanfaatkan kesuburan tanah Indonesia. Kapal Hotel Yamato sudah dikuasai Belanda. Mereka mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Kalau begitu, ayo kumpul ke rakyat dan kita mulai perlawanan. Merdeka! Merdeka! Ayo Rek, ngumpul. Ayo cepatan! Inggris istekoni Hotel Yamato! Ayo merdeka! Tetap merdeka! Allahu Akbar! Merdeka! seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta. Darah, suara tembakan dan teriakan menghiasi kota Surabaya. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajahan di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Satu demi satu pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharap tanda jasa. Dengan semangat 45, mereka terus maju ke medan tempur untuk menggapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka datang! Mayor Gordon! Yes, Kapten. Bagaimana keadaan pasukan kita? Ready or not? Kita seharusnya bisa merebut kota Surabaya dalam 3 hari. Yes, Captain. Our troops is ready. Mayor, Yes, sir. perintahkan pasukan untuk memulai penyerangan. Yes, sir. Kapten Donald, Yes, Captain. now we have to control the city of Surabaya. Yes, Captain. Troops, we move. Suara dentuman peluru-peluru dan bom sekutu menghiasi kota Surabaya. Asap bom menyebar kemana-mana. Pejuang Surabaya terus maju tak gentar dengan para penjajah. Seruan panjang para pejuang untuk memperoleh kemerdekaan semakin kuat, membasahi setiap keringat yang keluar. Tiap tetes darah yang mereka tumpahkan demi menggapai kemerdekaan yang sejati. Sementara itu, kesibukan di dalam gubernur sedang sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang mau menawarkan kesepakatan damai. Ampun Gusti Gubernur, nyuwun sewu.
Ada apa? Wonten tamu, Gusti. Tamu dari mana? Saking company, Gusti. Suruh masuk. Good morning, Mr. Gubernur. Morning, Captain. What happened? Sebelumnya kami minta maaf, Mr. Gubernur. Tujuan kami ke sini adalah untuk mengantarkan surat dari Brigjen Malabi. What letter, Captain? Apa? Jadi bagaimana, Mr. Gubernur? Apakah itu nomor kamu dan company? No, never, ever. Baiklah, Mr. Gubernur. Nanti Gubernur akan tahu akibatnya. Musrifah, enggak Gusti Gubernur. Kamu sebarkan kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Akhirnya perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan mengorbankan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka! Merdeka! Siapakah pengobar semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Saya peringatkan, jangan mulai menembak. Baru kalau kita tembak, mari kita ganti dengan menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak. Merdeka! Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun patutlah kita kenang jasa mereka semua. Pejuang kemerdekaan tidak kenal namanya. Beliau pejuang yang patut selalu kita kenang. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Ayo, marilah kita bersama-sama bersatu dalam sebuah barisan panjang, menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra-putri bangsa. Karawang, Bekasi, oleh Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan menegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Tenang, tenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi ada yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara
Karawang, Bekasi.